Jadi karena saya melihat memang selamanya ini saya belum pernah memang ikut mau, bahkan sering ditawari oleh partai belum pernah mau. Ini memang sudah kita putuskan ini karena keputusannya dari pusat, sentralisasi, maka saya berpikir selama ini ketua partai nggak ada gunanya, Oke. gitu. Maka memang dengan adanya desentralisasi pada partai kita ini, seolah-olah kompetisi ini di sini ada gunanya, gitulah kira-kira. Oke, jadi memang ada uji kelayakan di sini Iya, untuk bertanding ya. iya, Benar, benar, iya. benar. Jadi ini diuji di sini kompetisi kita. Jadi menarik ini karena beberapa narasumber yang saya wawancara di Gema Podcast ini rata-rata memang belum pernah berpartai sama sekali, tapi ketika ditawarkan yang dibilang ketum ini merupakan barang mahal, desentralisasi ini, pada akhirnya semua luluh. Iya, luluh. Semoga ke depan kita berjaya, Partai Gema Bangsa di Kota Binjai betul-betul bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali dalam Gema Podcast bersama saya host Muhammad Rizky Ramon telah hadir di studio Gema Podcast. Beliau adalah Ketua DPD Gema Bangsa Kota Binjai, yaitu Dr. Muhammad Yunus Nasution MPD. Assalamualaikum Abang Dah. Waalaikumsalam Alinda. Sorry kalau kita di sini panggilannya kawan host. Kawan ketua. Kawan ketua apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Agak jauh perjalanan kawan ketua ya. Agak lumayan lah. Lumayan jauh ya. Sore-sore tadi memang agak mati sedikit. Agak mati sedikit ya. Selamat datang nih di studio Gema Podcast. Silakan kepada Ketua DPD Kota Binjai untuk memperkenalkan diri mungkin kepada kawan-kawan Gema di rumah. Ya. Mungkin sekilas tentang profil dan sebagainya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Yunus Nasution MPD, Ketua DPD Partai Gema Bangsa Kota Binjai. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini diundang hari ini oleh DPW. Ada di sini kawan host yang luar biasa. Saya sudah tahu betul bagaimana CV-nya. Alhamdulillah hari ini bisa langsung berwawancara dengan kawan. Ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol ya kan. Nah, saya dipercaya oleh DPW kemarin untuk sebagai inisiator. Dibentuklah kemarin struktur kepengurusan DPD Kota Binjai. Sekurang-kurangnya sekitar 2 minggu. Alhamdulillah telah kami kirimkan nama-nama kepengurusan. Setelah itu tidak sampai 3 hari SK langsung dikirim dari pusat ke DPW kirim ke kami. Nah, saya memang sehari-harinya adalah dosen di beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga staf ahli juga di beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga konsultan juga di beberapa daerah. Ada beberapa bupati yang memakai tenaga kita. Termasuk di Binjai saya dipercaya oleh Pak Amir, Wali Kota, yaitu sebagai Dewan Pendidikan. Bidangnya itu tentang pengawasan di bidang pendidikan. Di Ormas juga cukup banyak sebenarnya. Salah satunya adalah Pajak sih Ketua. Al-Wasliyah, yaitu saya wakil ketua dan juga merangkap sebagai ketua dan pakar. Kemudian di JBMI ada nama JBMI, Jamaah Batak Muslim Indonesia Kota Binjai, saya juga sebagai ketua dan pakar. Kemudian Dewan Masjid Sumatera Utara, saya sebagai ketua bidang Iptek. Cukup banyak yang lain lagi. Untuk itu memang saya tertarik pada Partai Gema Bangsa ini. Niatnya memang supaya memang Gema Bangsa ini menggema di Kota Binjai. Itulah dulu sekitar profil yang ingin saya sampaikan. Nanti lanjutnya saya serahkan kepada host kembali. Siap. Terima kasih Ketua. Jadi kawan Gema, kawan ketua ini memang banyak kali nih portfolionya. Saking banyaknya bingung juga kita mau mulai dari mana. Tapi memang di Binjai begitu aktif mengikuti organisasi. Ya.
ini memang bawaan atau memang keterpaksaan ini untuk berorganisasi ini? Gimana Bang kalau menurut Abang? Iya, jadi memang awal mula saya ke Kota Binjai itu saya kan pertama kan diajak gabung sebagai dosen di Australia. Lalu memang diajaklah sebagai pengurus di Australia sebagai wakil ketua dan pakar. Lalu memang Itu Kota Binjai ya? di Kota Binjai. Lalu memang saat kemarin pemilu beberapa kali saya diundang. Kebetulan yang terakhir ini saya diundang sebagai tim center sebagai wakil ketua pemenangan Untuk wali kota Binjai. Alhamdulillah. Jadi memang selamanya ini kan saya sebagai tim ahlinya ini di luar kita kan, ya, di dalam iya, kita. betul. Lalu dari situlah memang ini harus kita orang partai ini gitu. Oke. Kalau selama ini kan kita hanya di luar saja. Iya, kita ibaratnya membantu dari luar. Dari luar kita. Membantu dari luar. Jadi ketika menang pun sepertinya pemenang itu wali kota atau wakil wali kota, karena kita tidak sampan perahu yang dia kemarin, sepertinya kita di nomor sekian kan. Oke. Artinya tidak prioritas lagi setelah kawan itu duduk ya kan. Ya. Ini kan cerita belum duduk ini ya kan. Ya, belum duduk kita lah prioritas. Setelah dulu ternyata orang-orang yang punya sampan yaitu partai, saya melihat memang itu yang lebih prioritas. Nah, dari situlah memang kita tumbuh niat. Kita harus punya partai ini, gitulah kira-kira awal mulanya. Sebelum kita ke sana nih kawan ketua, kalau boleh sedikit dikasih gambaran lah ke kawan Gema atau ke saya nih, apa beda tim ahli dengan tim sukses? Kalau tim sukses ini kan saya juga tim sukses. Tim sukses ini adalah tim yang menyukseskan. Tim iya. Kalau tim ahli ini kan kita diminta ide. Bukannya berarti tim ahli itu mengikut ya? Mengikut artinya ya dia akan terus mendapatkan masukan dari tim itu kan? Tim ahli bukan tim sukses. Iya, itu tim ahli. Ya, kalau tim ahli dia memberikan masukan kepada calon dan juga kepada tim. Ya. Sukses. Artinya dia akan dibawa terus kan? Ya. Nah pertanyaannya tadi kan akhirnya kita banyak tidak diprioritaskan setelah ketika sudah menang. Nah itu gimana persepsi yang bisa kita gambarkan ke kawan-kawan Gema di rumah? Maka memang kita harus memang ikut di partai politik, harus, sehingga memang ketika menang tadi sosok yang kita calonkan karena dia melihat sampannya itu kan partai, maka memang jasa yang paling pertama itu diingatnya adalah orang yang duduk di partai. Maka untuk itu kawan-kawan semuanya itu marilah memang kita memang berpolitik. Itu dia kira-kira. Politik. Nah kalau dilihat dari sejarahnya ini memang belum ada nih ya latar belakang politik ini. Ya. Pengurus ini gimana nih? Apakah memang menghindari dari awal atau memang belum ada perahu yang pas ini? Ya, memang untuk dinaikin. Saya memang sejak tahun 2008 saya sudah sering diundang. Kemarin di Kalang misalnya kan, dari tim ahli bidang bupati kemarin waktu Pak Edi Keleng, kami diundangnya itu beberapa dosen. Kami dari Medan 2 orang, 3 orang dari Jakarta. Nah, jadi memang saya sering juga diundang dalam rangka ahli. Oh, sebagai tim berkontribusi untuk pemenangan di daerah. Bupati misalnya kan. Lalu memang dan juga partai juga cukup banyak sebenarnya yang menawarkan diri. Tapi karena saya melihat selamanya ini memang ketua sama aja di daerah itu sepertinya kurang memberikan kontribusi terhadap daerahnya, yaitu sistemnya itu. Saya melihat sistemnya itu. Sistem perpolitikannya ya. Sentralisasi. Jadi karena saya melihat memang selamanya ini saya belum pernah memang ikut mau, bahkan sering ditawari oleh partai belum pernah mau. Melihat sentralisasinya itu. Gimana ketika memang kawan ketua melihat ini partai ini semua sentralisasi. Melihatnya itu di mana? Jadi efek kalau sentralisasi ini, kita misalnya di daerah punya kompetensi ini misalnya, kita sudah punya kompetensi ini kan, kita sudah atur strategi yang pas, tim-tim untuk nyalek misalnya ke depan sudah pas, termasuk tim maju untuk misalnya wali kota atau wakil wali kota sudah pas menurut kita, yang memang betul-betul hasil kajian, yang memang kita riset. Tiba-tiba karena sentralisasi keputusannya ada pada pusat, seolah-olah kita tidak ada gunanya. Buyar jadinya. Jadi seolah-olah kita
mau pintar atau bodoh pun sama aja. Sama aja. Iya. Tergantung orang dalam gitu ya. Penting tergantung orang dalam. Dan kita seperti boneka aja istilahnya kan. Nah, gitu. Nah, jadi memang Artinya pasrah aja lah gitu. pasrah aja kita. Seolah-olah kompetensi agak diabaikan kan. Gitu, Padahal ya. kita punya kemampuan, Hasil riset. dan direkomendasi. Iya. Jadi sebenarnya orang-orang yang kita tunjuk itu memang untuk maju di legislatif misalnya ke depan, ataupun untuk maju wali kota atau wakil wali kota, betul-betul itu bukan hanya persepsi kita pribadi, tapi betul-betul hasil riset yang betul-betul kita temukan. Lalu diuji ya. ketika ini memang sudah kita putuskan ini, karena keputusannya dari pusat, sentralisasi, maka saya berpikir selama ini ketua partai nggak ada gunanya. Oke. Gitu. Maka memang dengan adanya desentralisasi pada partai kita ini, seolah-olah kompetensi ini di sini ada gunanya, gitulah kira-kira. Oke, jadi memang ada uji kelayakan di sini untuk bertanding ya. Iya. Jadi ini diuji di sini kompetisi kita. Nah, memang kan sempat dulu kalau kawan ketua mendengar ada wacana yang pemilihan calon legislatif itu yang berdasarkan nomor urut. Iya. Nah, nomor urut itu kan berdasarkan seleksi partai. Iya. Nah, kalau Bang Yunus melihat itu gimana, Bang? Layak nggak? Ya. Artinya kan ada uji kompetensi di situ. Mana yang betul-betul anggota ataupun calon legislatif dari partai yang layak itu kan dia dijadikan nomor urut 1. Nah, itu kira-kira bersinggungan nggak dengan desentralisasi? Kalau itu kan tetap juga pusat yang menentukan. Kita kan nggak tahu pusat ini seperti apa mekanismenya ya kan. Apakah memang betul-betul mereka objektif atau karena memang kenalan. Benar. Mana mungkin mereka turun kemarin untuk menguji ya kan. Betul. Di daerah ini kan. Siapa yang layak, berapa waktu, berapa biaya ya kan. Sehingga memang terkesan memang walaupun mereka sebut itu hasil uji kelayakan dari partai, sepertinya agak kurang mungkin kan. Dan nggak mungkin mereka turun kemarin untuk menguji mana yang lebih layak ya kan. Gitu. Jadi menarik ini karena beberapa narasumber yang saya wawancara di Gema Podcast ini rata-rata memang belum pernah berpartai sama sekali, tapi ketika ditawarkan yang dibilang ketum ini merupakan barang mahal, desentralisasi ini, pada akhirnya semua luluh. Iya, luluh. Nah, dengan boleh dibilang peristiwa ini mungkin bakal ada lagi nih orang-orang yang memang selama ini nggak berpartai, dilihatnya ada desentralisasi, mungkin pada akhirnya dia bergabung. Saya misalnya seperti itu. Seperti itu ya. Seperti kami pun di Binjai memang ada beberapa yang sudah duduk sekarang di DPR, mereka sudah sampaikan nanti kami Pak pada akhirnya ketika nanti mau main 2009 kami akan Pak pindah seperti Bapak gitu. Ada beberapa ya. Oke, jadi udah mulai ada jalin komitmen lah ya. Lagi tokoh-tokoh memang yang belum berpolitik sepertinya mereka memang sangat antusias sekali terhadap partai kita ini, yaitu desentralisasi. Nah, kalau menurut kawan ketua di Binjai kan ada berapa kecamatan ya di Binjai? Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan ya. Kalaupun dilihat dari database data pemilu yang kemarin itu kurang lebih ada berapa yang ikut menjadi peserta pemilu kemarin? Ada 200.000 atau gimana tuh? 200 untuk apanya nih? Untuk inilah pemilu. DPT. Ya, DPT. 219.000. 219.000. Nah, ketika kemarin waktu pemilihan berapa persentase kepala daerah yang ikut mencoblos? Nah, ini memang cukup menarik. Jadi rata-rata itu masyarakat itu memilih itu tidak sampai 70%. Kalau di Binjai kemarin akhir-akhir itu sekitar 60% sekian. Itu trennya menurun atau menaik? Menurun. Ketika dari pemilu sebelumnya? Ya, menurun. Sebelumnya kan 70-an. Oke. Sekarang 60-an. Nah, dari situ sebenarnya kita punya peluang ke depan untuk masuk sebagai partai yang baru yang memiliki ADRT yang berbeda dengan yang lain. Kalau mereka itu kan terpusat. Kita kan memang diserahkan kepada daerah masing-masing. Sehingga memang yang golput ini sebenarnya bisa kita baca. Artinya ada celah kita untuk menarik mereka kembali ya. Ya, mungkin sama juga dengan orang yang selama ini apatis dengan partai. Ketika muncul konsep ini menarik gitu ya. Inilah yang kita lacak sebenarnya. Inilah yang kita kejar. Orang-orang yang 40% saja itulah sebenarnya potensi kita. Peluang kita memang untuk menarik mereka agar mereka memang ikut berpolitik. Sulit nggak itu kira-kira, Bang? Saya rasa nggak sulit. Memang sulit. Itu harus temukan melalui riset. Saya bisa menemukan itu melalui riset. Melalui riset ya. Survei. Dapat itu.
Artinya kita punya bahan ataupun punya mainan untuk mereka Ya, biar mereka kembali ke jalan yang benar lagi ya. ya, Mungkin selama ini mereka sangat tidak yakin terhadap politik ini kan. betul. Tadi inilah yang kita ambil. Yes. Bagaimana kita masuk nanti ke daerah-daerah itu, mana-mana tadi yang 40% itu yang memang selama ini tidak 40%. peduli terhadap politik Di Binjai ya. di Binjai, ini yang kita masuki. Iya. Nah, Ya mungkin momen saat ini kita lagi dalam situasi dan kondisi yang boleh dibilang berduka ya, kawan ketua. Jadi ya kita tahu beberapa hari ini terjadi demo di mana-mana. Ya mungkin menyebabkan apalah korban, kerugian di mana-mana. Nah, sebagai orang yang mau memulai berpolitik, ya. apakah ada rasa, aduh mak, ini kita belum main udah gini, apalagi nanti gimana menurut kawan ketua ini? Kalau saya Lihat sih, situasi yang ya, terjadi saat ini ya. saya sih melihatnya memang alhamdulillah sekali lah kan, artinya memang ternyata kan dengan kebijakan-kebijakan ada beberapa yang kurang tepat, ternyata masyarakat masih ada yang peduli. Masih ada yang Dari peduli. tadi orasi kan apa yang ingin disampaikan ini kan sangat bagus sekali. Jadi dalam hal ini kawan ketua melihat sah-sah saja ya, itu sah-sah saja masyarakat ya. mereka kan. Dan Iya, memang iya. itu sebagai fungsi kontrol Fungsi terhadap kontrol. pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif, sehingga mereka itu ke depan untuk membuat keputusan itu harus hati-hati. Ada yang salah rupanya ketua. Ya mungkin menurut masyarakat kan pasti ada. Ya menurut ketua gimana? Ada yang salah nggak itu? Ya ketua kan sebagai masyarakat nih. Salah satu yang paling urgent ini kan adalah korupsi. Jadi itu memang haruslah segera sebenarnya itu disegerakanlah itu undang-undang perampasan aset. Oke. Itu mungkin salah satu yang membuat Menjadi apa ya? buat Menjadi masyarakat itu memang agak lebih terpacu demonnya itu kan. Tapi kalau cepat sebenarnya itu diputuskan, mungkin agak reda sedikit ya masyarakat itu tuh kan. tapi ya syukurnya kita di Sumatera Utara ya, khususnya mungkin di beberapa daerah ya tidak terlalu Ya, tidak terlalu anarkis apalah kali ya lah kan. anarkis. Ya mungkin stakeholder yang ada di provinsi ini kan sudah peka terhadap situasi-situasi seperti ini. Ya namun yang namanya kita kan bakal menuju ke sana, ke ruang dewan. Ya. Apa yang mungkin bisa kawan ketua sampaikan terkait dengan momentum terjadinya peristiwa ini? Ya mungkin pesan moral lah kepada para pejabat-pejabat eksekutif ataupun legislatif yang ada yang saat ini menerima tanggung jawab dan amanah lah. Ya biar tidak mencederai masyarakat khususnya. Gimana menurut kawan ketua? Sebenarnya itu kan salah satu faktornya itu kan memang kompetensi. Jadi memang biasanya kalau rendah kompetensinya itu memang sangat rentan memang dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Ini hasil riset itu memang semakin rendah kompetensi seseorang itu maka dia akan semakin rentan untuk berbuat salah. Tapi semakin tinggi ilmunya dia akan semakin mampu untuk mempertimbangkan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Memang ke depan itu saran saya memang untuk penjaringan sebagai pengurus partai ataupun untuk caleg maju ke depan itu memang harus yang pertama itu adalah kompetensi ya. Ya, janganlah harus berisi lah ya. Harus berisi minimal lah. Masa misalnya contoh lah ini Pak, kawan host ini kan misalnya DPR tamat SMA, DPR RI tamat SMA, sementara guru saja yang mengurusi anak SD, anak TK harus S1. Iya juga ya. Jadi untuk mengurusi secara nasional misalnya ya kasihlah grade doktor misalnya kan untuk DPR RI. Ya memang itu layak ya, layak kira-kira Bang. Ya pantas atau kurang pas sekali. Masa kita ngurus anak TK aja harus S1 ya. Begitu rumitnya sebenarnya mengurus orang ini kan. Betul. Skala nasional ada yang teman SMA kawan host. Tapi kan itu menjadi pertimbangan juga di waktu penentuan undang-undang ataupun syarat-syaratnya itu. Kenapa harus pada akhirnya tamat SMA bisa menjadi. Mungkin banyak juga yang berkualitas tapi nggak perlu sekolah, mungkin begitu. Gimana menurut? Iya, ada yang seperti itu. Tapi kan riset ini kan biasanya itu kan pada umumnya semakin tinggi sekolahnya kan dia kan semakin berkualitas. Ada satu-satu tapi itu kan susah ditemukan. Ya artinya kayak mutiara di dalam lautan ya. Jarang seperti itu kan. Harus nyelam dulu kita ya. Gitu. Tapi dari portfolio kawan ketua ini luar biasa ya, rata-rata riset semua ya. Memang nggak jauh-jauh dari ilmu pengetahuan ini.
Iya. Ini kira-kira yang melatar belakangi hobi meriset ini apa? Dan sumber pendanaannya pun dana pribadi ya. Dana pribadi. Mungkin banyak kebun sawit di Binjai itu. Apa yang melatar belakangi Bang Yunus lah? Iya, ini Hobi nih, hobi meriset nih. Iya, ini Dan dampaknya seperti apa sih hasil riset ini? Positif kah? positif lah. Ini kan seperti ini dia. Saya kan sering itu dijadikan sebagai konsultan, baik pribadi ataupun lembaga. Kalau pribadi sih banyak kawan-kawan misalnya kan, katakanlah misalnya dia misalnya nyalek nih misalnya kan. Jadi kan dia butuh data riset. Seperti apa peluang kemenangan dia di daerah itu harus diriset. Yang kedua ada kawan-kawan misalnya untuk ke guru besar misalnya kan. Itu ide kan. Betul. Ide untuk membuat riset. Maka memang saya selalu diundang untuk tim konsultan. Yang ketiga berikutnya memang di lembaga, misalnya kok saya kemarin di Gubernur BPSDM Sumut itu memang saya selalu juga diundang oleh pejabat di sana itu sebagai konsultan bidang riset. Sehingga memang luar ya, konsultan luar ya. Sehingga memang ada beberapa dapat fee dari situ itu saya gunakan untuk riset pribadi. Gitu dia. Untuk kepentingan pribadi ya. Ada dana dari kawan-kawan itu memang yang selama ini karena memang saya betul-betul hobi riset, maka memang nggak salah saya gunakan juga untuk riset pribadi gitu kira-kira ini kawan. Jadi selama ini sebagai konsultan, kira-kira ada pernah nggak yang meleset hasil konsultasinya itu? Ya kebanyakan sebenarnya kan pesanan dia kan. By request ya. Kalau betul request ini nggak iya. dia. Ya, jadi objektivitasnya di mana jadinya tuh? Kalau udah ada pesanan? Kalau pesanan kan ini kan kebutuhan kerjaan dia. Tapi kalau ke depan kita misalnya untuk nyalek, untuk calon bupati kan nggak mungkin. Nggak mungkin pesanan ya. Menang nih. Harus fakta ya, real fakta benar. Harus betul-betul real yang ditunjukkan. Jadi kesalahannya itu paling tinggi 5%. Oh, apa errornya itu ya? Bahkan kita sampai menjamin itu sampai 99% akurat. Akurat ya. Itu. Bahwa betul-betul metodologinya memang harus metodologi yang tepat kan. Sehingga memang tidak mungkin meleset itu kawan-kawan host. Jadi udah ada lembaga riset nih abang nih? Ada lembaga. Udah ada ya. Jadi selama ini kan ada lembaga riset juga saya buat diundang juga ya. Diundang juga ya. Jadi selamanya ini kan karena mereka itu pribadi-pribadi tidaklah pakai lembaga gitu kan. Berarti untuk 5 tahun ke depannya udah nggak perlu lagi lah ya? Iya. Jadi udah bisa diriset dari sekarang ya. Mantap nih. Saya sudah bilang mantap kawan-kawan itu kan, berdasarkan pengalaman saya di riset. Saya sampaikan sama kawan-kawan ini kita Binjai minimal sekiranya 5 DPR kan. Satu kecamatan. Nggak muluk-muluk itu ya? Muluk itu. Yang udah saya riset. By riset ya? Satu kecamatan satu. Ya. Sementara kan salah satu syarat untuk mencalonkan untuk maju Binjai 1 atau Binjai 2 wali kota atau wakil wali kota kan minimal 3 kursi DPR. 3 kursi DPR. Memang saya bilang sama kawan-kawan tadi di Binjai itu bahwasanya memang kita boleh ke depan mencalonkan wali kota atau wakil wali kota dari partai kita. Betul. Dengan catatan memang kita harus dapat harus berhala ya kan gitu ya. Kursi DPR. bukan harus berhala ya. Jadi gitu. Jadi memang itu bisa dilakukan melalui riset ya. Sebetulnya harus riset. Semua keputusan yang harus kita putuskan di dalam sebuah organisasi termasuk partai itu memang harus berdasarkan hasil riset. Sehingga memang dia itu betul-betul lebih tepat dia. Tidak kita hanya menurut pribadi aja ini kawan host ya kan. Ya karena mungkin ya tidak orang partai aja yang harus meriset. Orang dunia bisnis pun juga harus meriset layak atau tidak ya kan, potensi atau tidak suatu produk yang dia tawarkan. Nah sementara kalau di berpartai ini kan paling tidak pelayanan ya yang harus kita tawarkan ke masyarakat. Nah kalau menurut kawan ketua ada strategi khusus nggak untuk mencapai mimpi tersebut? Ya saya bilang kawan-kawan. Ini mau dibocorkan sekarang atau nggak nanti aja? Sekarang kan bisa. Oke. Dibocorkan langsung ini sama kawan ketua nih. Gimana? Apa kira-kira? Jadi sebenarnya itu yang paling penting itu kita sebenarnya bagaimana kita individunya ya, pribadinya ya, betul. Jadi individu dulu bagaimana kita bermasyarakat. Jadi memang mari kita sama-sama pengurus partai Kibah Bangsa di Binjai ini makin mengikis yang namanya itu fulus duit ya. Jadi bagaimana bagaimana ke depan agar masyarakat ini dicerdaskan bahwasanya memang jangan dia memilih sosok itu karena 200.000 maka 5 tahun dampaknya. Tapi stigma itu agak berat untuk dia. Iya. Apa yang kira-kira
kata kuncinya biar merubah paradigma itu, udahlah zaman sekarang nih kalau nggak ada duitnya nggak usah milih lah. Nah, seperti itu gimana kawan ketua? Iyalah, makanya kan kita yang sering turun ke bawah masyarakat ya. Itu pelan-pelan kita sampaikan. Oke. Ya kan. Jadi sehingga memang katakanlah dari 60% orang yang betul-betul pola pikirnya itu memang betul-betul onipiro tadi, tapi minimal karena kita sering turun ke bawah ada beberapa pendapat yang memang dia nanti akan luluh hatinya, betul-betul yang dilihat adalah kompetensi dan sosok, bukan lagi duitnya tadi yang diambilnya, tapi sosok itu kan mudah-mudahan kan pelan-pelan akan membaur dia bahwasanya ke depan itu ada nanti orang yang betul-betul memilih itu bukan karena duit, berdasarkan hati karena kompetensi sosok tadi kan. Yang kedua ada 40% tadi yang selama ini mereka memang tidak yakin sama partai. Betul. Inilah yang kita cari, orangnya mana orangnya. Untuk kita mengklarifikasi partai itu seperti inilah gitu. Iya, selama ini kan mereka ini kan partai ini kan mereka anggap ini sama aja itu betul. Menang sama aja ini. Kecuali Gema Bangsa yang betul gitu ya. Maka ini yang kita cari orangnya, siapa orangnya, di mana orangnya. Partai kami tidak seperti itu. Ya kan, ini tokoh-tokohnya. Makanya yang saya bilang sama kawan-kawan itu memang syarat yang paling utama itu untuk gabung di partai kita di Binjai itu Gema Bangsa itu adalah memang dia harus orang baik. Orang baik. Iya, nggak boleh sembarangan kan. Memang betul-betul saya bilang sama kawan sekjen kami di Binjai itu memang kalau memang mengampukan kawan-kawan untuk bergabung silakan saja, tapi kita seleksi dulu. Oke. Baik dari sisi bibit bobotnya, yang kedua kompetensi. Dia harus kompeten. Ya mungkin awalnya aja baik ketua. Nah itu makanya kan kita terus ya pula. Ya track recordnya kita lihat ya, jejak digitalnya ya, apa pernah nggak dia podcast menjanjikan sesuatu ya. Itu kan ketahuannya itu pula kan. Berarti masih ada peluang lah untuk ada itu. Peluang semuanya itu kan. Ada tadi 40% ke depan ini harus kita lacak. Ya, bagaimana caranya agar yang selama ini mereka itu golput. Ini harus memang kita temukan di mana orangnya dan dia yang harus dijumpai nanti ke depan. Yang kedua memang kita di lingkungan kita itu jadi orang baik dulu. Orang baik ya kan? Sekitar kita itu. Iya, karena memang yang pertama kali dilihat oleh warga itu adalah sosoknya, ya kan? Sosoknya itu. Bukan yang sok-sokan ya. Bukan yang sok-sokan. Sosok yang mereka pilih ya kan. Betul. Sosoknya itu bukan istilahnya itu duitnya. Kalau partainya nomor sekian ya itu, tapi sosoknya dulu ya kan. Baru masalahnya sosoknya berduit nggak nih kan gitu. Iya, salah gitu. Jadi sosok ini ketokohannya itulah kebaikan perilakunya itu kan. Baru peduliannya dia mungkin. Selama ini mereka tidak percaya partai, baru nanti karena dia percaya sama sosok tadi, baru kita sampaikan partai kami ini di sana partai yang berbeda dengan yang lain. Setelah mereka pelan-pelan percaya dengan partai ke depan. Kalau saya melihat memang kawan ketua ini mempunyai kompetensi lah untuk menjaring itu. Karena apa? Yang rata-ratanya nih latar belakang pendidikan ini kan ya murid-murid itu ataupun mahasiswanya kan pasti mendengar aja kan. Nah kira-kira latar belakang pendidikan ini mendukung nggak basic dalam hal menyampaikan pesan moral kepada masyarakat? Karena kan dalam hal berkomunikasi kan itu penting itu. Betul kan kawan ketua? Nah bagaimana nanti kawan-kawan yang memang agak susah dia menyampaikan pesan ataupun karena itu ada kira-kira cara nggak? Ya karena kan nggak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Ya contohnya beberapa kejadian yang lalu itu ya karena komunikasinya yang kurang pas. Ya akhirnya kan blunder. Nah ini kan juga harus kita antisipasi kawan ketua kan. Nah kalau pesan kawan ketua kepada kawan-kawan Gema gimana nih? Jadi memang kami kan misalnya kan ada kawan-kawan yang bergabung ya kan. Jadi memang awalnya kan tadi saya bilang harus orang baik. Yang kedua kompeten. Nah ini akan kita latih, kita uji kompetensi. Nanti memang kalau betul-betul nggak layak, nggak mampu di komunikasi, ini akan kita blacklist memang. Oh gitu ya. Itu ada urusannya ke komunikasi juga ya? Iya, karena kan kalau nggak pandai dia mengeluarkan ide apa yang dalam pikiran dia, itu kan jadi masalah nanti ketika dia nyalek. Malah blunder. Blunder untuk dia sendiri itu akan menjelekkan partai secara keseluruhan. Dan individu juga. Iya, jadi itu memang saya bilang sama kawan-kawan, alhamdulillah memang kawan-kawan semua setuju bahwasanya memang syarat kompetensi itu menjadi syarat penting sama kita. Boleh dia gabung, tapi dia harus mesti belajar. Nah kita latih misalnya, kita uji kompetensinya, kalau memang dia layak dalam hal komunikasi,
nanti kita silang, ada yang kita checklist, ada yang kita silang gitu dia kan. Jadi memang nggak semua juga memang kita masukkan gitu aja. Betul, karena kita akan memilih yang terbaik dari yang terbaik kan. Iya gitu. Jadi memang kami berharap memang partai kami di Gema Bangsa Binjai ini memang betul-betul harus berbeda. Jadi memang kalau mungkin orang lain, partai lain mungkin asal ikut gabung aja, kalau memang kami memang itu sudah sampai kawan-kawan memang bahwasanya memang itu jadi penting. Alhamdulillah memang kawan-kawan semua sependapat. Bahwasanya memang uji kelayakan itu memang harus kita lakukan nanti. Berarti kalau mau jadi anggota Gema Bangsa Kota Binjai harus fit and proper test. Iya, itu memang kita lakukan. Ini wawancarai dulu. Udah wawancara Lagi interview ya. untuk nanti di pencalekan dia Iya. 2009 itu pasti nanti kita fit memang. Tapi memang kan kegiatan partai ini tidak serta-merta dalam hal merekrut calon-calon legislatif. Komunikasi ke masyarakat apa yang dilakukan kawan ketua di Binjai? Iya. Iya, kami kan sering Terhadap hubungan masyarakat. Iya, kan yang mana yang kawan host ini bilang. Yang maksudnya ya kalau untuk penjaringan kawan-kawan yang akan menjadi legislatif itu kan ya dengan cara seperti itu. Nah, gimana dengan cara komunikasi kita ke masyarakat terkait dengan berpartai ini? Iya, apakah sosialisasinya dengan ya bagi-bagi sembako kan banyak seperti itu untuk mencari perhatian. Iya. Kalau kawan ketua punya strategi seperti Kalau kami kan selamanya ini kan yang kami lakukan kan melalui ormas-ormas. Kebetulan saya kan juga ada organisasi lainnya. Ada beberapa ormas yang saya ikuti sebagai itu dan pakar di situ. Melalui itulah saya sampaikan. Kawan-kawan juga misalnya bendahara kita itu ada 11 ormas dia sebagai ketua penasehat. Itu juga termasuk juga kawan sekjen juga, kita juga seperti itu. Jadi melalui mereka lah kita cari masing-masing kawan-kawan yang akan gabung di partai kita. Berarti perahunya DPD Kota Binjai ini udah siap-siapin tokoh-tokoh memang yang tokoh-tokoh yang ini ya. Jadi mereka lah yang kita percaya, yang memang yang sudah kita uji sebagai pengurus yang 24 itu kan tokoh-tokoh. Nah, mereka itulah yang memang sudah kita anggap orang yang dipercaya. Lalu mereka inilah yang memang yang mencari tambahan-tambahan kawan untuk jadi pengurus partai Gema Bangsa Kota Binjai. Gitu yang dibuat strateginya. Jadi DPD Kota Binjai Gema Bangsa ini agak mencuri perhatian lah saat ini ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat. Pada ini kita udah panjang lebar, kita ngopi dulu. Ini kopi buatan Bang Makmur. Karena kawan ketua kalau udah minum kopi ini kita bakal makmur. Sentosa. Nah, potensi di Binjai apa kira-kira yang bisa kita sharing gitu? Apa sih Binjai itu sebenarnya yang perlu digali? Karena kan setahu aku Binjai itu kota Salak ya. Oh bukan kota Salak ya. Orang bilang kota rambutan ya. Orang bilang rambutannya sekarang nggak ada lagi, udah hilang pohon rambutannya. Nah, kalau kawan ketua melihat Binjai ini apa sih potensinya? Jadi sebenarnya untuk potensi Binjai itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, di pendapatan daerah itu memang tidak terlepas dari kompetensi dari para pejabat di Kota Binjai itu. Kemudian Dewan Perwakilan juga seharusnya memang sering-seringlah memberikan masukan kepada pejabat. Janganlah pula istilahnya pejabat itu kan karena kedekatan dengan penguasa setempat sehingga dia jadi pejabat. Nah, karena memang kurangnya SDM itu mengakibatkan akhirnya anggaran itu tahun demi tahun bagaimana caranya agar anggaran ini habis gitu. Agar habis bukan terserah. Iya, jadi yang seharusnya memang kalau memang adalah kompetensi bagaimana caranya melalui anggaran yang sekian ini memang bisa menghasilkan lebih besar. Itu kan sebenarnya banyak yang bisa dilakukan itu kawan host ya kan. Itu memang betul-betul kompetensi. Minimal tidak harus memang orang-orang yang di situ tuh punya keahlian, tapi ada satu konseptor misalnya ide-ide yang luar biasa lah. Bisa mendatangkan pakar dari Jakarta misalnya, dari luar negeri misalnya, investor kan, bukan hanya investor, tapi membuat sesuatu
apa yang bisa dibuat di Binjai terutama. Binjai itu ya kan. Misalnya makanan misalnya ya kan, apa sesuatu yang bisa dibuat yang berbeda sehingga memang Binjai ini menjadi selama ini kan kota rambutan, Iya, menjadi kota kuliner. kuliner ya benar. Datangkan sih misalnya chefnya dari luar negeri sana ya kan, sehingga memang Binjai ini punya ciri khas ya kan, gitu kira-kira kan. Jadi kalau memang di Binjai itu selain kuliner yang bisa digarap, potensi wisatanya kan lumayan juga kan? Wisata banyak juga. Banyak juga. Iya itu. Jadi kan ini perlu investor berarti kan. Pasti investor ya. Yang kedua kan misalnya kayak sumber daya air misalnya kan, sumber daya listrik. Ini kan sebenarnya bisa diberdayakan sebenarnya. Kalau memang betul-betul, kalau memang Binjai misalnya kekurangan SDM kan, inilah perlu tadi konseptor tadi kan, orang pemikir ya kan. Iya, kalau Bang Yunus kan sebagai staf ahli ataupun konsultan di situ kan pasti banyak masukannya. Saya kan sebagai pengawasan ini di Pak Kawan Host, saya pengawasan di bidang pendidikan. Oh, khusus di pendidikan. Pengawasannya ini, kita hanya mengawasinya ini. Berarti banyak permasalahan pendidikan di sana sehingga harus diawasi kali. Kita kan enggak bidang kebijakan. Oh gitu ya. Kita hanya bidang pengawasannya ini kan. Mana tahu nanti suatu waktu kan dikasih kesempatan lebih dalam lagi. Itu biasanya kita dipakai kalau pejabatnya itu ngerti. Oke. Gitu. Masalah kompetensi lagi ya. Karena dia tidak paham sehingga kita merasa tidak perlu, gitulah kira-kira ya kan. Nah, kalau menurut kawan ketua di Binjai itu apa yang menjadi atensi yang paling harus diperhatikan lah. Ya kalau untuk jalan lumayan lah ya, jalan udah sampai ke desa-desa atau ke gang-gang udah mantap ya. Kira-kira apa yang masih belum? Saya melihat yang paling urgent sekarang memang pendidikan. Pendidikan. Jadi sebenarnya kan gini dia kawan host. Misalnya kan di situ kan misalnya ada beberapa anak-anak kita itu terdampak terhadap yang sekarang ini kan yang musim itu narkoba misalnya ya. Nah, dengan dia memang berpendidikan, katakanlah dia sekolah, kuliah ya kan, SDM-nya ditingkatkan, itu akan semakin menurunkan kenakalan remaja sebenarnya. Misalnya kalau di negara-negara maju itu justru sebenarnya sana itu kalau misalnya diskotik cukup bebas. Oh, kenapa bisa? Katakanlah di Amerika, kenapa pelajarnya tidak pernah masuk ke dalam, tidak pernah ikut? Iya, padahal bebas, siapapun boleh masuk. Tapi itu tadi SDM-nya itu, gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling perlu itu adalah SDM yang ditingkatkan, bukan sananya dihancurkan. Mereka punya izin, kita bisa masalah soal depannya. Paling tidak ya memang ujung-ujung tombaknya itu orang tua juga kembali ke orang tua, betul. Jaga diri masing-masing melalui SDM yang tinggi. Jadi sebenarnya pendidikan itu yang seharusnya ditingkat kualitasnya. Ini kan Binjai kalau pendidikan saya melihat memang masih merah dia kan. Merah kategori apa itu? Kategori rendah SDM. Oh, rendah SDM. SDM muridnya atau SDM pengajarnya? Dua-duanya. Waduh. Agak PR besar juga Pak Wali di sana ya. Jadi memang perlulah sebenarnya kerja keras dan cerdas ya. Jadi perlu orang-orang yang betul-betul paham di situ kan. Nah, dengan ke depan kita sebenarnya ikut terlibat di partai dan mudah-mudahan kita ke depan menang sebagai DPR. Kan di sana kan ada pengawasan sana. Ada satu namanya Komisi Pendidikan di DPR. Ya. Itulah sebenarnya berperan untuk menyampaikan kepada pemerintah, pada kepala dinas, kan kita panggil aja nih. Ini salah gitu kan. Itu kita sampaikan. Tapi karena sekarang kita orang luar, kalaupun ditunjuk sebagai dewan pendidikan, kita hanya kan sebagai pengawas, tidak punya kekuatan kita ya kan untuk menyampaikan hal yang kurang tepat itu gitu ya kan. Nah, berarti itu tidak dilakukan, evaluasi itu tidak dilakukan dengan komisi yang saat ini. Iya, itu kan kita di orang-orang di sini tadi SDM lagi. Kembali ke SDM tadi. Padahal memang kita di partai ini ketika nanti kita memang duduk di DPR, kita ambil satu wilayah yang pas bidang kita, misalnya bidang pendidikan. Oke, berdasarkan background kita ya. Kita masing-masing kan, ini kan bisa kita perbaiki. Benar. Kan sumber semua itu adalah pendidikan. Betul. Jadi kalau dulu waktu Jepang dulu kawan host, waktu dibom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima itu hancur lebur Jepang itu. Yang pertama tanya itu adalah berapa jumlah guru yang hidup. Oh, cuman iya. Artinya kan pendidikannya kan. Iya, betul. Jadi maju atau mundur satu negara itu, termasuk daerah itu ya memang itu yang pertama kali diperbaiki adalah pendidikan. Gitu dia. Kalau memang mau maju daerahnya. Nah, kalaupun kita mau memperbaiki pendidikan, berarti kan ada yang salah dalam hal ini pendidikan kita. Kalau menurut kawan ketua. Ada yang salah lah.
Ada yang salah. Sangat kompleks lah kesalahan. Kompleks ya. Cukup berat lah kesalahannya. Ini sebenarnya cukup PR besar ya. bagi semua. Ya karena ini kan bakal menciptakan tokoh-tokoh, calon-calon pejabat kan. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Iya, maka memang di DPR inilah sebenarnya nanti kita punya fungsi di situ nanti, fungsi pengawasan, fungsi legislasi di situ kan. Jadi kita boleh manggil itu kepada tadi. Kita punya power untuk itu. Power di situ itu karena kita memang sudah di DPR. Nah masalahnya kita punya power, sudah kita panggil, belum tentu juga dia mau menjalankan. Kita bisa tindak dia. Bisa tindak. Anggaran ke depan ini kita stop aja nih. Oke. Kita yang hangat anggarannya. Iya. Ketika mereka mengusulkan anggaran sekian, kan ini kita sampaikan, ini pendidikan nggak jalan, ini kita alihkan aja nih, kan bisa gitu. Kan takut dia. Cuman kan yang menjadi anggota dewan itu kan nggak kawan ketua aja, banyak di situ. Makanya kan. Apakah semua mempunyai persepsi yang sama? Makanya kan kita lah istilahnya ketika duduk kan kita lah yang menyampaikan sama kawan-kawan tadi, DPR tadi kan. Artinya setidaknya kita di DPR tadi sudah berupaya, punya kekuatan, punya power di situ kan, menyampaikan sehingga memang sangat mungkin untuk didengar oleh pihak pemerintah tempat ataupun kepala dinas, karena memang mereka bisa kita panggil ya kan, melalui kalau mereka itu ke depan tidak mau menjalankan fungsi pendidikan dengan baik kan, dari sisi anggaran kan kita bisa mengunci kan? Atau apa ya gitu dia. Ya akhirnya kan berdampak juga kan. Iya, berdampak kepada kegiatan pendidikan di kota itu juga. Makanya memang itulah memang salah satu niat saya memang ikut di partai ini. Sebenarnya saya berharap memang ke depan kalau memang menanglah kita di DPR, memang saya akan memperbaiki hal yang paling dasar itu adalah pendidikan gitu kira-kira. Kalau kita istilahkan selama ini mungkin kita nontonin orang mau main bola ya, ini enggak cetak gol nggak bisa juga nyetak gol, ini harusnya mainnya dulu, harusnya jadi pemain ya, paling tidak jadi starting lah kita. Oke kawan ketua. Nah jadi setelah perbincangan ini kira-kira apa yang ingin kawan ketua sampaikan lah, baik dari sisi pribadi maupun dari kacamata sebagai ketua DPD Partai Gema Bangsa Kota Binjai ini kepada masyarakat ya, mungkin khususnya kawan-kawan Gema yang mungkin selama ini apatis dengan politik, terus tiba-tiba hadirnya Partai Gema ini kayaknya oase nih, oase setetes air di padang pasir yang mungkin bisa mencairkan kerongkongan. Apa yang mungkin kawan ketua bisa sampaikan? Ya. Silakan. Kami pengurus partai DPD Gema Bangsa di Kota Binjai ini sebenarnya dari awal memang sudah memiliki niat baik. Salah satunya itu kan ini bisa terlaksana melalui program partai yaitu desentralisasi, yang selamanya ini memang walaupun kita punya kompetensi di daerah itu, tapi karena keputusan ada pada pusat sehingga apa yang di program itu terkesan tidak ada gunanya. Maka untuk itu di Partai Gema Bangsa ini di Kota Binjai, kepada seluruh kawan-kawan masyarakat di Kota Binjai itu, kami sangat yakin betul bahwasanya memang partai ini betul-betul bisa ke depan untuk memberikan warna yang berbeda dengan partai lain, karena memang kita dengan niat baik, apa yang kita programkan di Binjai itu tidak serta-merta ada campur tangan pusat, betul-betul lah itu memang keputusan kami sendiri yang di daerah. Maka memang hari ini kami sudah niat baik dan kawan-kawan juga di tim di pengurus Partai Gema Bangsa di Kota Binjai, semuanya itu memang syaratnya adalah orang baik dan memang niatnya adalah untuk memajukan Kota Binjai ke depan. Maka untuk itu kepada seluruh masyarakat di Kota Binjai, marilah sama-sama ikut bergabung bersama-sama di Partai Gema Bangsa Kota Binjai, karena memang apa yang telah kami programkan hari ini untuk ke depan, insya Allah memang itulah nanti ke depan akan terrealisasi. Tidak seperti partai lain, apa yang sudah diprogramkan tetap mereka harus izin dari pusat, sehingga apa yang hari ini diprogramkan itu bisa batal karena memang keputusan pada pusat. Sedangkan di Partai Gema Bangsa ini itu semua murni niat kami yang hari ini kami niatkan dengan niat baik, dan inilah nanti akan kita laksanakan ke depan. Maka untuk itu
kepada masyarakat di Kota Binjai, marilah bergabung di partai kami, Partai Gema Bangsa Kota Binjai, karena memang kami memiliki niat yang baik untuk ke depan ikut memajukan Kota Binjai. Dan pada seluruh tim pengurus partai di Kota Binjai, mari sama-sama kita luruskan niat kita masing-masing, bahwasanya memang kita memiliki niat baik. Semoga ke depan kita berjaya, Partai Gema Bangsa di Kota Binjai betul-betul bergema, karena memang kita punya program yang cukup besar sekali, cukup banyak sekali program yang telah kita buat untuk kemajuan, dan ini mudah-mudahan akan menjadi terlaksana karena memang kita sendiri diberikan kewenangan penuh oleh pusat, sehingga memang ini yang menjadi salah satu kelebihan kita di Gema Bangsa ini. Maka memang kepada seluruh kawan-kawan pengurus juga, dari sekarang kita luruskan niat kita sehingga memang masyarakat itu betul-betul bisa memberikan kepercayaan untuk kita, sehingga nanti di 2029 seperti yang hari ini kita telah rencanakan, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan satu aja setiap kecamatan legislatif kita, DPR kita ada 5 kecamatan, berarti 5 DPR kita minimal. Artinya setelah dapat 5 kursi DPR, maka kita sudah boleh mencalonkan untuk maju salah satu di antara kita, baik wali kota ataupun wakil wali kota. Mudah-mudahan kawan-kawan di pengurus Partai Gema Bangsa di Kota Binjai sama-sama semangat, dan juga kepada masyarakat Kota Binjai semakin yakin kepada kami, sehingga memang masuklah ke partai kami sebagai pengurus. Kami menerima kawan anggota sebanyak-banyaknya, dan di partai kita ini sebenarnya sudah ada aplikasi. Jadi nanti kawan-kawan di Kota Binjai itu sudah boleh nanti mendownload aplikasi Partai Gema Bangsa. Nanti di situ sudah ada kartu keanggotaan gitu dia. Nanti selanjutnya nanti mana-mana yang belum paham kepada warga Kota Binjai itu, kami akan siap untuk memberikan penjelasan untuk lebih lanjut sekalian. Itu aja. Oke, luar biasa sekali nih kawan ketua DPD Gema Bangsa Kota Binjai. Dengan harapan dan keyakinan beliau, mudah-mudahan Partai Gema bisa menggema di Kota Binjai. Ya, Mungkin itu saja kawan Gema dan kawan ketua. Akhirnya waktu juga yang harus cukup apa ya, nggak terasa. nggak terasa udah hampir 2 jam ini kita ngobrol ini. Jadi ya harapannya semoga itulah Binjai bisa menjadi lebih baik Ya, dengan niat baik. yang baik kita ya. Oke, episode ini kita akhiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada ucapan ataupun kata-kata yang salah dari obrolan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam take off. Salam take off.